Perkenalkan, nama saya Alfi Faza Muhammad, NIM 120250174. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fajar Utami, NIM 120250167. Perkenalkan, nama saya Destia Testify Bormuta Gaul dengan NIM 120250180 dari Prodi Teknik Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Abuzar, NIM 120250165, PBB 48. Nama saya Endra Friandar tadi dengan NIM 120250157. Hai, perkenalkan, nama saya Nabil Hairunisa, NIM 120250149. Limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun itu zat, energi, atau komponen lain yang karena sifatnya, konsentrasinya, atau jumlahnya dapat membahayakan lingkungan hidup. Jadi, limbah bahan berbahaya dan beracun itu sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Contoh B3 itu seperti argon, anilin, asetalin, pewarna, cat, aki, bekas suntikan itu juga termasuk B3. Waktu penyimpanan limbah B3 itu, limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih itu bisa disimpan 90 hari. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari, untuk kategori 1 itu bisa disimpan sampai 180 hari. Untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari, untuk kategori 2 itu bisa disimpan 365 hari. Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, tumpah, atau yang tidak memenuhi spesifikasi, diantaranya ialah zat kimia seperti metanol dan naphthalenon. Sedangkan untuk limbah B3 spesifik umum berupa industri penyamakan kulit yang menghasilkan limbah asam kromat bekas ataupun limbah dari rumah sakit berupa produk farmasi kadaluarsa. Untuk sumber dan penghasil limbah B3 itu ada dari industri, yaitu seperti oli bekas dan bahan kimia kadaluarsa. Ada juga dari pelayanan kesehatan seperti obat kadaluarsa dan limbah benda tajam. Ada juga dari pariwisata, yaitu pelumas bekas ataupun elektronik bekas. Begitu juga dari rumah tangga, yaitu lampu bekas dan baterai bekas. Tempat penyimpanan sementara limbah B3 atau biasa disebut sebagai TPS limbah B3. Jadi ada beberapa syarat agar bisa menjadi TPS limbah B3. Yang pertama itu daerahnya bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Yang kedua itu sesuai dengan jumlah limbah B3 dan karakteristik limbah. Yang ketiga itu berada dalam penguasaan orang yang menghasilkan limbah B3. Dan yang keempat, terdapat peralatan penanggulangan darurat seperti api air atau ampar. Yang kelima itu terlindungi dari hujan dan sinar matahari. Yang keenam, terdapat penerangan dan ventilasi. Dan yang ketujuh itu terdapat saluran drainase dan bak penampung. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengelolaan limbah B3. Nah, pengelolaan limbah B3 itu apa aja sih? Jadi, itu ada sekitar 6 pengelolaan limbah itu. Yang pertama itu ada pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan. Nah, dari pengelolaan limbah B3 ini harus ada izin pengelolaan limbah B3 untuk setiap kegiatan tersebut. Nah, jadi kewenangan penerbitan izin pengelolaan itu untuk limbah B3 itu ada. Jadi ada berkaitan dengan menteri, berkaitan dengan gubernur dan bupati atau wali kota. Nah, kemudian penyimpanan limbah B3, peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 30 peraturan pemerintah 101/2014. Nah, di sini penyimpanan limbah B3 wajib, dan digarisbawahi kata wajib, dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan pengumpul atau pemanfaat atau pengelola dan atau penimbun limbah B3. Nah, kemudian dilarang keras melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpan. Kemudian penyimpanan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan pengelolaan limbah B3. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun
9 pada pasal 58 sampai 61, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan dari lingkungan hidup. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu tentang pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yaitu tentang izin lingkungan. Nah, yang keempat itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, yaitu tentang pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3. Kemudian, izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota. Pesan dan pesan saya untuk Ibu Nurul, cara ngajar Ibu Nurul yang suka ngecek muridnya apakah masih ada di kelas atau enggak, itu memanggil secara tiba-tiba itu lumayan bikin tegang, tapi itu lumayan seru juga karena saya termasuk tipe orang yang kalau belajar itu harus dipaksa. Jadi ya dengan begitu saya juga punya alasan tambahan untuk mengulang materi sebelum kelas dimulai, karena Ibu Nurul juga kan sering nanya materi sebelumnya itu kayak gimana gitu kan. Dan untuk Ibu Nurul saya terus Ibu. Kritik dan saran saya dari pembelajaran yang diberikan oleh Bu Nurul, kalau dari saya sendiri, Bu Nurul nerangin itu jelas sampai detail mengenai Gamtek ini, benar-benar sampai semua gambar-gambarnya itu detail. Kemudian cara penyampaiannya juga informatif. Kemudian lebih mudah dimengerti aja sih Ibu. Cuman namun kalau Ibu kadang suka ini sih, suka kecepetan ngomongnya gitu, jadi kayak kita tuh juga kadang gimana gitu. Jadi semoga lebih baik lagi Bu dalam mengajar, dan semoga sukses terus Bu. Nah, doakan kami semoga lulus tepat waktu dan menjadi kebanggaan orang tua, dan serta menjadi kebanggaan kampus ITERA. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.